Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Senin 22 Agustus 2022, pekan biasa yang ke-21. Saudara-saudari yang terkasih, saya hendak mengajak kita untuk memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Apa yang kita harapkan bersama dengan orang yang kita pimpin? Secara umum, kita sepakat berharap bahwa mereka bisa bertumbuh, berkembang, dan tentu menjadi orang-orang yang baik. Karena itu adalah nilai dari kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu sebenarnya tidak identik dengan kuasa atau otoritas. Karena kepemimpinan itu tidak berdiri sendiri, tapi ditentukan banyak hal oleh yang dipimpinnya. Maka kepemimpinan itu adalah pelayanan, kedekatan, persahabatan. Dalam bacaan pertama hari ini, dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, kita bisa belajar dari kepemimpinan Paulus. Paulus berkata, "Aku selalu mengucap syukur kepada Allah karena imanmu bertambah, sekalipun kalian mengalami penganiayaan dan penderitaan. Dan juga bersyukur karena kasihmu satu sama lain semakin kuat." Jika kita teliti dengan baik ungkapan Paulus ini, maka Paulus menempatkan sukacitanya dari kepelayanannya, pimpinannya bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang dilayani. Meskipun saya yakin juga bahwa orang-orang Tesalonika juga adalah orang-orang yang mau dibimbing, maka ada relasi timbal balik, tapi selalu itu diawali dari kepemimpinan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, saya sebagai imam juga diingatkan oleh Paulus ini untuk kembali mencintai, mengasihi, membangun relasi kedekatan dan persahabatan dengan mereka atau orang-orang yang ada bersama dengan saya dalam karya pelayanan itu sendiri. Tetapi sebenarnya juga seperti yang dialami oleh Paulus, kami juga bersyukur atas pencapaian-pencapaian yang boleh dialami bersama dengan umat. Tetapi supaya lebih maksimal ada panggilan bagi kita, relasi timbal balik, bahwa kami sungguh berusaha hadir lewat pelayanan kami, tapi hendaknya pelayanan itu juga disambut dengan baik. Hanya dengan demikianlah maka kita akan semakin baik. Seperti yang diungkapkan Paulus, iman kita akan semakin bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudariku yang terkasih, saya juga punya pengalaman kecil bagaimana kebahagiaan dan sukacita saya alami ketika mendampingi orang yang membutuhkan pendampingan rohani. Dan dia sungguh terbuka untuk menerima pendampingan itu, dan alhasil dia boleh mengucap syukur karena proses itu, dan dia menemukan sukacita dari perjuangannya untuk hidupnya. Dan pasti juga itu menjadi berkat bagi saya. Saudara-saudariku yang terkasih, kepemimpinan Paulus berbanding terbalik diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, "Celakalah." Mengapa dikatakan celaka? Karena pemimpin-pemimpin yang dilukiskan dalam bacaan Injil adalah bukan pemimpin yang seperti diharapkan oleh atau yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Bahwa kepemimpinan untuk mereka itu adalah kuasa dan otoritas. Maka dengan sendirinya orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya pastilah tidak menyukai, pastilah mengambil jarak, bukan lagi relasi, kedekatan, atau persahabatan. Bahkan yang lebih parah, bahwa kepemimpinan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu diperuntukkan lebih banyak hanya untuk dirinya, bukan untuk orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudariku, kita semua adalah pemimpin. Yang paling minimal adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Atau bisa lebih luas, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam pekerjaan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar dari Paulus untuk menempatkan kepemimpinan kita atas dasar persahabatan, kedekatan, dan pelayanan. Shalom, Tuhan memberkati.
Amin.